cerminnya ada hujan. Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan film Thailand tentang seorang pria yang bisa melihat karma orang lain. Film diawali seorang ibu memukuli anaknya. "Anak sialan, kenapa kamu mengatakan itu?" Anak itu mengatakan, "Aku melihat karma ibu jatuh dari balkon." Ibunya membawa anak itu ke balkon dan bertanya, "Karma apa yang dia lakukan?" Anak itu melihat banyak ikan di sekitar ibunya. Tapi itu bukan ikan biasa yang ada di air. Ikan itu membuat ibunya terpeleset dan jatuh dari balkon. Kayu rapuh karena dimakan ikan jatuh menimpa ibunya sampai mati. Scene beralih, anak itu bermain jungkit-jungkit dengan temannya yang hantu. Ia juga melihat seorang anak perempuan main ayunan dan ada hantu kecil yang mengayunnya. Semakin tinggi, tinggi, dan tinggi sampai dia jatuh. Di sebuah persidangan, diputuskan oleh hakim bahwa tersangka Hak Von tidak bersalah. Pengacara yang bernama Jet ini bisa melihat karma orang lain. Pengacara melihat si tersangka dicekik oleh hantu perempuan. "Baiklah," kata si pengacara langsung menyetujui keputusan hakim. Di luar ruangan, Hak Von mendatangi Jet, si pengacara. Ia memberikan amplop yang berisi uang. "Kau tahu sesuatu, walaupun kau tidak divonis pengadilan, tapi bukan berarti kau lolos dari karma," kata Jet mengingatkan. Hak Von lalu pergi dengan tertawa. Jet mengendarai mobilnya. Hak Von menyalipnya. Ia bersama seorang wanita pelacur. Mereka kencan di mobil yang sedang berjalan. Jet menelpon kekasihnya Jom. "Hei, jam berapa kamu akan tiba di rumahku? Nanti aku sedang dalam perjalanan," ucap Jet. Tiba-tiba Jet mendapatkan suatu penglihatan akan terjadi kecelakaan beruntun karena Hak Von tidak mengendarai mobil dengan benar. Kemudian seorang wanita memainkan piano. Ia seorang musisi. Dialah kekasih Jet. Namanya Jom. Jet datang dan memberinya setangkai bunga mawar. Mereka terlihat sangat mesra. Jet terus menciumnya dan mereka di sofa. Besoknya di kantor Jet, berita kecelakaan disiarkan di televisi, di mana kecelakaan itu menyebabkan taksi itu menabrak calon pengantin beserta fotografernya yang sedang mengambil foto prewedding dan membunuh mereka semua. Kemudian sekretaris Jet memberikan dokumen pada Jet tentang data dari kasus Nona Kayokan yang adalah kasus baru terbesar dari bos mereka yang meminta Jet menanganinya. Jet melihat di belakang sekretarisnya ada seorang hantu pria yang menembak dirinya sendiri dengan pistol. Jet kaget. "Ada apa?" tanya Melissa sekretarisnya. Jet mengatakan, "Melissa, sudah kubilang jangan pakai baju yang terlalu terbuka. Itu akan membuat pegawai pria lain tidak konsentrasi." Saking seksinya sampai hantu pun mengikutinya. Ternyata Hak Von punya seorang putri yang tidak Jet ketahui, yaitu Kayokan, anak tiri Hak Von, pemilik perusahaan minyak Wisit Manik. Dan sebagai kuasa hukum Hak Von, Jet juga harus menangani putri Hak Von dan bosnya meminta Jet tidak boleh gagal. Jet menaruh tangannya di foto Kayokan dan menutup mata. Jet melihat saat Kyo sedang menyetir, tiba-tiba hantu perempuan menginjak gasnya dan menutup mata Kyo. Jet tersadar dan merasa sakit kepala. Kemudian sekretarisnya keluar. Jet pergi ke rumah sakit akan mengunjungi Kyo. Jet dikerumuni oleh para wartawan. Ia kesal karena ia dianggap sebagai pengacara busuk yang demi uang harus mengorbankan hati nuraninya. Jet masuk dan melihat ada 3 hantu di ruangan Kyo. Jet mengatakan bahwa dia adalah pengacara ayahnya dan akan menangani Kyo juga. Jet meminta suster memasangkan perban yang banyak pada Kyo agar Kyo bisa keluar. Sesaat kemudian tubuh Kyo dipasang perban dan 3 fotografer memotretnya. Jet memberikan upah pada pria fotografer. "Apa kau yakin ini bisa berhasil?" tanya Kyo. Jawab Jet, "Itu lebih baik daripada kau terlihat sehat." "Apakah aku benar-benar dihantui?" Kyo ketakutan. Apa buktinya?" Jet memberikan foto dari kamera. "Ini hantunya." Ketika dilihat, jreng-jreng, itu adalah foto Kyo sendiri. "Bisakah kau serius sedikit?" kata Kyo kesal. "Aku tidak bercanda dari foto ini." Ternyata itu adalah foto yang diambil dari fotografer hantu. Kemudian Jet pulang. Ia mencium Jom. Jom protes kenapa Jet menerima pekerjaan sebagai kuasa hukum Kyo. Kyo adalah gadis bermasalah.
Jet menjelaskan bahwa itu adalah tugas dari ketua. Dia tidak bisa menolaknya. Ketika mereka bermesraan, Keo telepon lagi. Jet, tolong aku sangat takut sekali. Cepat kemari, tolong aku. Jom terlihat cemburu. Jet dan Jom datang ke rumah sakit menemui Keo. Ternyata kondisi Keo baik-baik saja. Ia hanya mau menggoda Jet. Jom pergi dengan cemburu. Jet menemani Keo di rumah sakit. Keo bertanya apakah memang ada roh orang mati mengikuti dia. Sekarang ada 3, jawab Jet. Lalu apakah ada cara untuk melihatnya? Apa kau pernah dengar cara melihat hantu melalui selangkangan? Menunduklah dan lihat di antara kedua kakimu. Dengan takut Keo mencobanya. Ia perlahan-lahan melihat di antara kakinya. Jereng, ada Jet mengagetkan. Apa kau pikir itu lucu? Aku mungkin bisa melihat mereka, kata Keo kesal. Jet mengatakan itu bukan anugerah tapi itu adalah kutukan. Keo sedang tidur, tapi Keo gelisah dalam tidurnya. Ia ambil minum. Ia melihat Jet di balkon. Ia bermaksud mengagetkan Jet. Jet menoleh, tapi itu bukan Jet. Itu adalah hantu. Ada 3 hantu yang menampakkan diri padanya. Ia berteriak minta tolong. Hantu-hantu itu merebahkannya di tempat tidur dan menahan tangannya, mendorong tempat tidur ke balkon. Untungnya Jet datang tepat pada waktunya. Keo menangis ketakutan. Paginya Jet dan Keo keluar. Para wartawan langsung menyerbu mereka berdua. Jom melihat berita Keo yang didampingi oleh Jet sebagai kuasa hukumnya. Jom cemburu berat. Kemudian Jet menemani Keo ke kuil untuk meminta jimat pelindung dari gangguan hantu. Biksu memberikan sebuah tasbih pada Keo. Kemudian mereka berdua pulang ke apartemen Keo. Jet tertidur di sofa apartemen Keo. Keo berfoto selfie dengan Jet yang masih tertidur. Kemudian Jet terbangun lalu Keo membuat ramen ditambah telur. Saat Keo membawa ramennya, Keo bertanya kenapa Jet selalu melihat begitu pada Keo. Jet menjawab bahwa Keo terlihat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Keo menggoda Jet dan mengatakan apa Jet tidak ingin punya pacar yang lebih muda. Jet mengatakan dia lebih tua 20 tahun dari Keo dan Jet juga sudah punya pacar. Sebaiknya aku pergi, kamu beristirahatlah, besok aku kembali, ucap Jet. Jom bermain piano, tapi hal aneh terjadi. Tuts piano bergerak sendiri dan ia ketakutan. Ada sesosok hantu duduk di tempat duduknya sambil memainkan piano. Jom terlihat sangat ketakutan. Jet pulang ke rumah, ia melihat Jom yang ketakutan. Jet mengajak Jom ke kafe. Jet mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk, tidak membahayakan. Jom mengatakan, apa kamu tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya, tapi aku tidak melihat apa-apa di sana, ucap Jet. Baguslah, denganku kamu tidak melihat apa-apa, tapi dengan Keo kamu melihat segalanya, ucap Jom yang cemburu. Jet mengatakan dia adalah klien dan dia masih anak-anak. Kemudian ponsel Jet berdering. Itu telepon dari Keo dan muncul foto mereka berdua. Melihat itu Jom pergi dengan kesal tapi ditahan oleh Jet. Tiba-tiba Jet mendapatkan penglihatan, ia menenggelamkan Jom. Jet langsung pingsan. Pelayan di kafe membantu Jet. Jet sudah berada di sebuah klinik. Dokter memeriksanya. Dokter mengatakan bahwa Jet terlalu stres dan menyarankan Jet untuk tidak terlalu banyak pikiran. Kemudian Jet memeluk Jom dan mengatakan Keo hanya kliennya dan tidak ada hubungan apapun. Besoknya di kantor, Melissa mengatakan detektif ingin menemui Jet karena menemukan mayat lain. Jet pergi menemui detektif. Detektif meminta kasus dari Jet. Jet melihat detektif itu dililit oleh ular gaib. Jet memberitahu detektif untuk berhenti memakan ular karena ular adalah binatang terkutuk. Mereka bisa menelan jiwamu. Tapi detektif itu menolak dan mengatakan simpan trikmu di pengadilan aja. Kemudian Jet dan detektif berjalan menuju lift. Detektif masuk ke dalam lift tapi Jet enggan tidak mau masuk. Kenapa? Tanya detektif penasaran. Saya pakai tangga saja, kata Jet. Detektif masuk lift sendirian. Ular yang melilitnya mulai menampakkan diri. Jet hanya tersenyum mendengar teriakannya. Kemudian Jet pergi. Kemudian Jet tiba di tempat penampungan mobil kecelakaan. Jet masuk ke mobil Keo yang bekas kecelakaan. Ia lalu memegang setirnya. Ia mendapat penglihatan kejadian itu. Dalam penglihatannya, seorang hantu menutup mata Keo saat menyetir dan menginjak gas. Lalu terjadilah kecelakaan.
Jet berada di sebuah kafe dengan Kyo. Jet meminum pil sakit kepala. Setiap kali Jet mendapat penglihatan, pasti sakit kepala seperti ini, tanya Kyo. Jet membenarkannya. Genggamlah tanganku, pinta Jet. Buat apa? Tanya Kyo. Jet mengatakan saat dia memegang tangan seseorang, dia bisa melihat masa lalu dan masa depan seseorang, bisa tahu kenapa hantu-hantu itu mengikutinya. Jet dan Kyo bergandengan tangan. Jet melihat beberapa yang berubah-berubah wajah. Hantu itu tidak ingin Jet melihatnya. Jom melihat itu. Jet melihat Jom di situ, jadi dia lari mengejarnya. Dalam apartemen, Jom melepas bajunya. Ia ingin mandi. Jom mandi sambil menangis. Kemudian hal aneh terjadi. Airnya berubah menjadi darah. Darah semakin banyak dan banyak sampai ia tenggelam. Apakah itu hanya halusinasinya? Jom kemudian duduk ketakutan. Jet datang dan melihat Jom yang ketakutan. Kemudian ia dan Jet berada di sungai bawah jembatan di mana kecelakaan itu terjadi. Jet mengatakan bahwa dia mencintai Jom dan apa yang dia lakukan adalah untuk menolong Jom dari kematian. Percayalah pada Jet. Jet menenggelamkan Jom. Jom meronta-ronta, tapi di dalam air ia melihat bayangannya sendiri adalah hantu. Kamu sudah melihatnya? Tanya Jet. Jom memeluk Jet dengan ketakutan. Kemudian Jet menelpon detektif untuk datang di TKP karena dia akan menemukan mayat yang hilang. Di apartemen, Kyo sedang menonton TV dan mendengar musik. Tiba-tiba tayangan di televisi menayangkan kejadian saat kecelakaan Kyo. Kyo sangat ketakutan dan histeris. Hantu-hantu itu mengganggunya. Jet datang dan melihat Kyo yang ketakutan karena hantu-hantu itu. Saat Jet memegang Kyo, pingsan. Jet kemudian membawa Kyo ke kuil dan memasukkannya ke dalam peti mati. Kyo harus menghadapi ketakutannya. Kyo histeris karena para hantu mendatanginya di dalam peti mati. Kyo meminta maaf pada hantu-hantu itu. Hantu-hantu itu mulai melepasnya. Kemudian satu lagi hantu muncul, tapi hantu itu malah memeluk dan mengelus Kyo. Kemudian biksu datang dan ingin berdoa, tapi Jet tidak mengizinkannya. Biksu memberitahu Jet bahwa Jet selalu menjadi cermin untuk orang lain, tapi tidak untuk diri sendiri. Kemudian biksu itu pergi. Jet membuka peti. Kyo mengatakan hantu itu adalah ibunya. Di luar, Kyo mengatakan pada Jet bahwa dia tidak tahu siapa sebenarnya orang tua kandung, dan dia kesini untuk mencari tahu. Jet mengantar Kyo pulang. Kyo memeluk Jet dan berterima kasih. Saat Kyo akan mencium Jet, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan Jet kemudian pergi. Di pesan Jet pada inspektur, polisi berdatangan ke sungai bawah jembatan. Jet bertanya apa detektif menemukan 2 mayat. Detektif menjawab hanya satu saja. Yang satu masih hilang. Lihat ular-ular di tubuh inspektur, Jet bertanya apa detektif memakan ular sebagai hidangan utama. Dia mengatakan iya, itu membuatnya awet muda. Tiba polisi lain menemukan laptop. Jet seperti mengenali laptop itu dan menyuruh detektif memeriksanya, kemudian pergi. Jet pulang ke rumah. Jet memeluk Jom dengan sedih. Jet kemudian membawa Jom ke sungai. Keluar menemui inspektur dan Jom menunggu di dalam mobil. Dalam mobil, Jom merasa seperti tenggelam. Jom meminta tolong kepada Jet. Lihat itu, Jet membuka pintu mobil dan Jom memeluk Jet. Jet membawa Jom ke sungai dan menenggelamkannya. Jom melihat saat kejadian kecelakaan. Jom ada di tempat kejadian dan mobil Kyo menabrak Jom. Jom sadar dia sudah meninggal. Jom mempertanyakan kenapa. Jet juga tidak tahu bagaimana Jom berhubungan dengan ini. Yang Jet tahu itu adalah ibu Kyo. Jadi selama ini yang Jet peluk dan cium itu hantu. Kemudian di apartemen Kyo ada yang mengetuk, tapi tidak ada orang di luar. Saat Kyo membukanya, Kyo kaget. Jet sedang dalam perjalanan. Seorang hantu menyuruh Jet menolong Kyo, dan ia langsung menuju apartemen Kyo. Jet tiba di apartemen Kyo, tapi Kyo tidak ada. Ternyata Kyo ada di balkon atas dan dia sedang kerasukan. Yang merasukinya adalah Jom, pacar Jet. Jet bertanya apa yang dia lakukan. Jom menjawab membalas dendam pada orang yang memisahkan mereka. Kyo yang dirasuki Jom melompat dari balkon.
Jet langsung menangkapnya dan ia mendapat penglihatan. Dulu Jet memiliki kekasih namanya Gift. Gift sedang hamil. Belum sempat mengatakan pada Jet bilang tidak ingin punya anak dulu. Jom adalah teman Gift. Jom menyarankan agar Gift menggugurkan kandungannya. Suatu ketika Gift mengetahui Jet berhubungan dengan Jom. Ia sangat kecewa. Gift meninggal saat melahirkan, tapi bayinya selamat. Tentu Jom menyuruh Jet melepaskan tangan Keo, tapi Jet tetap mempertahankannya. Jet sadar bahwa Keo adalah anak Gift, berarti Keo juga anaknya Jet. Jom keluar dari tubuh Keo. Tiba-tiba Gift merasuki Keo dan bertanya jika ingin memilih antara hidup Jet atau anaknya. Kemudian Jet menarik tangan Keo, tapi sebagai gantinya Jet yang jatuh ke bawah. Jet harus membayar hutangnya. Jet lumpuh. Ia dirawat oleh Keo. Dua hantu tampak memeluk Jet di kanan dan kirinya. Jet bergumam, seorang Pisces seperti dia tidak pernah bisa melihat karmanya sendiri atau karma dari orang yang dia cintai. Itu persis seperti cermin mencerminkan cermin. Film ini mengajarkan bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada karmanya. Siapapun kita, kaya atau miskin, ada yang karmanya instan, ada yang perlu waktu. Tetaplah baik agar karma baik tetap mengikuti kita. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.